Iya, Lesa. Biasanya kalau hari Minggu Lesa ngapain? Hari Minggu biasanya Lesa bangun pagi, berdoa, pergi ke gereja buat temani adik-adik buat beribadah, Lesa. Kalau Lesa ya sih, Kak? Sama Lesa. Nah, jadi untuk itu mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita pujikan Yesus pokok. Dengan memakai gerakan ya, Kak. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Losa mau tanya nih. Losa, Yesika pernah nggak dikatain kecil, pendek, itu pernah nggak sama teman-temannya? Enggak, Losa. Nggak pernah ya, Losa? Iya. Terus biasanya Losa, Yesika ini diolok-olok apa biasanya sama teman-teman Losa? Apa ya Losa, itu udah lama dulu SD. Apa ya Losa? Lupa ya? Kalau Losa itu dulu itu pernah diejek karena hitam, pendek, kecil, tapi nggak apa-apa. Kita itu istimewa loh di mata Tuhan. Tuhan itu menerima kita apa adanya. Mari kita pujikan ku istimewa. Dunia boleh katakanku tak
kita bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama bisa membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan di nomor rekening gereja atau bisa juga adik-adik masukkan uangnya di dalam amplop, lalu nanti saat ibadah offline dapat diserahkan ke gereja. Maka dari itu mari kita pujikan burung pipit. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau kami boleh untuk memberikan yang terbaik pada hari ini. Tuhan berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh digunakan di tempat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan pimpin, Tuhan sertai hati kami supaya kami boleh untuk melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab dan catatan mingguannya. Nah, sebelum firman Tuhan, kita akan memujikan Yesus sayang padaku. Milikmu
Adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan pada setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dosa punya satu gambar nih. Coba ya, lihat dulu. Wah, pasti tahu semua ya, ini roti. Biasanya adik-adik suka makan roti nggak? Biasanya makan rotinya waktu apa? Waktu pagi hari, siang hari, atau malam hari ya? Mungkin kita paling sering itu makannya pagi hari ya, buat sarapan. Kalau sudah buru-buru mau sekolah online, wes makan roti dulu aja supaya nggak lapar gitu ya. Di dalam Alkitab adik-adik diceritakan juga kalau misalnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu makan roti dan anggur. Tapi mereka ini makannya di malam hari. Kira-kira ada apa ya adik-adik? Kok mereka semua ini makan roti bersama-sama dan di malam hari? Nah, coba kita buka Alkitab kita ya, di Lukas pasal yang ke-22. Ayat 7 sampai 20 adik-adik. Nanti kita akan baca beberapa ya. Dibuka dulu Alkitabnya. Nah adik-adik, pada saat itu diceritakan di Lukas 22 ayat yang ke-7 ini bahwa Yesus dan murid-muridnya itu ada di kota Yerusalem. Di kota apa? Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya datang ke kota Yerusalem ini untuk merayakan Paskah. Paskah itu untuk orang Israel ya adik-adik ya. Zaman dulu itu adalah mereka memperingati bahwa Allah itu telah membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Jadi mereka memperingatinya setiap hari Paskah. Mereka berkumpul dan mengadakan perayaan. Begitu juga dengan Yesus dan murid-muridnya. Sehingga Yesus mengutus murid-muridnya untuk apa? Untuk mencari tempat supaya mereka bisa merayakan Paskah. Nah, akhirnya Tuhan Yesus ini mengutus muridnya, ayo kita cari tempat untuk bisa mengadakan perjamuan. Hingga malam hari adik-adik datang. Yesus dan murid-muridnya ini sudah menemukan tempat untuk mengadakan perjamuan. Mereka ada di satu meja dan duduk bersama-sama adik-adik. Di malam itu adik-adik, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan untuk mereka dengan membagi-bagikan roti dan anggur. Kita coba lihat ya di ayat yang ke-19. Kita baca di ayat yang 19 ya adik-adik. Lalu ia mengambil roti, ia ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dikatakan Tuhan mengambil sebuah roti, lalu membagi-bagikannya kepada semua murid-muridnya adik-adik. Untuk apa? Peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. Begitu juga dengan anggur. Kita baca lagi ya di ayat yang ke-20 adik-adik. Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Wah, ternyata Tuhan Yesus ini membagikan roti dan anggur sebagai peringatan akan Dia. Apa ya artinya adik-adik? Nah, ini tandanya adik-adik, Tuhan Yesus mengajar para murid-muridnya bahwa sebagai ganti peringatan Paskah, kini mereka mengadakan perjamuan kudus. Tanda roti adik-adik yang dibagi-bagikan kepada murid-murid Yesus itu merupakan simbol. Simbol apa? Simbol tubuh Yesus yang mati di kayu salib. Begitu juga dengan cawan yang berisi anggur, itu merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus menumpahkan darahnya untuk menebus kita dan menyelamatkan kita dari maut adik-adik. Nah adik-adik, tanda bahwa perjamuan kudus ini diadakan merupakan tanda bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib,
Ini tidak selesai begitu saja. Tuhan Yesus bangkit dan kembali ke surga bersama-sama dengan Bapa. Tandanya Tuhan Yesus telah mengalahkan maut karena Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Itu juga menandakan apa? Bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita yang benar. Dia juru selamat yang sudah berjanji bahwa suatu hari Dia akan datang dalam kemuliaannya untuk menjemput kita semua adik-adik. Ingat ya, perjamuan kudus ini tanda bahwa Tuhan Yesus mengalahkan maut untuk menebus dosa kita dan Dia adalah juru selamat yang benar. Adik-adik, sampai saat ini gereja tetap melaksanakan perjamuan kudus sebagai tanda peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur ya kalau misalnya saat ini Tuhan masih memperizinkan kita untuk mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib, untuk mengingat bahwa kita adalah manusia yang sudah ditebus dosanya adik-adik. Maka kita harus bersyukur mengingat seluruh pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita. Bersyukur karena Dia adalah Allah yang benar, juru selamat yang kita sembah untuk kan telah menyelamatkan kita dari maut. Nah adik-adik, sampai saat ini, sampai sejauh ini pemberitaan firman kita mau lanjutkan dengan menulis buku catatan ya. Kalau buku catatannya sudah ditulis, jangan lupa juga dibantu papa mama untuk menghafalkan ayat hafalannya. Sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita ambil sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengar kebenaran firman bahwa roti dan anggur adalah simbol tubuh dan darah-Mu yang berkorban untuk menyelamatkan kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.